Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha kelas 3? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita belajar dari rumah masing-masing, Bu Guru harap kita harus tetap semangat ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah mempertemukan lagi kita dengan bulan Ramadan dan mengizinkan kita untuk kembali melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini Bu Guru akan menerangkan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita baca doa dulu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan Allah ridho dengan apa yang kita pelajari semuanya ya. Hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Guru harap kalian sudah menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya ya, supaya bisa langsung mencatat hal-hal yang penting yang nanti Bu Guru sampaikan. Oke, mari kita lanjutkan belajarnya. Nah, di video kali ini Bu Guru akan menyampaikan dulu sebuah hadis, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari yang bunyinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kita beriman kepada hari akhir, kita hendaklah berkata yang baik. Mulut kita, lisan kita digunakan untuk berkata-kata yang baik, tidak mencela, tidak mengejek orang lain, tidak mengumpat, dan lain-lain. Seperti itu. Mulut kita lebih baik digunakan untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah, untuk mengucapkan syukur, untuk mengucapkan doa-doa yang terbaik. Nah, seperti itu ya. Menyebutkan nama teman juga harus dengan panggilan-panggilan yang baik. Seperti itu. Oke. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa sih? Yaitu yang pertama ada pengertian komunikasi, yang kedua tujuan komunikasi, dan yang ketiga macam-macam alat komunikasi. Nah, komunikasi adalah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, baik itu berupa pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Nah, tujuan komunikasi itu untuk apa? Yaitu yang pertama, untuk memastikan bahwa informasi atau pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, untuk mengetahui tujuan komunikasi ini tercapai atau tidak, berarti kita harus memastikan kalimat yang kita gunakan itu adalah kalimat yang baik dan mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Setelah itu, tujuan komunikasi berikutnya yaitu agar dapat saling mengenal satu sama lain dan agar ide atau gagasan dapat diterima oleh orang lain. Karena itu kita menyampaikan apa yang menjadi ide kita, menjadi gagasan kita. Tentu saja jika kita ingin menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat, ingat harus dengan menggunakan kata-kata yang baik, sopan, santun, dan tidak merendahkan orang lain. Seperti itu ya. Nah, bidang komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita berkomunikasi dengan anggota keluarga, teman, dan saudara. Nah, kita juga dapat berkomunikasi dengan jarak dekat ataupun jarak yang jauh. Alat komunikasi membantu kita untuk berkomunikasi dengan teman yang tinggal jauh dari kita. Alat komunikasi mengalami perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, alat komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu ada alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern.
Nah, cara berkomunikasi. Nah, kita biasanya melakukan komunikasi dengan cara berikut. Coba perhatikan gambar di samping ini ya. Yaitu yang pertama, caranya dengan komunikasi secara langsung. Apa maksudnya langsung? Komunikasi secara langsung itu kita berhadap-hadapan dengan orangnya. Orang yang ingin kita sampaikan pesan itu berada di depan kita langsung. Kita bertatap muka dengan orangnya. Itu namanya komunikasi langsung. Kita langsung menyampaikan pendapat dengan jarak. Yang ingin kita sampaikan pendapat itu ada di dekat kita, berhadap-hadapan dengan kita. Nah, yang kedua, secara tidak langsung. Maksudnya apa? Secara tidak langsung ini orang yang kita ajak komunikasi adanya di tempat yang jauh. Nah, kita melakukan komunikasi dengan menggunakan bantuan alat komunikasi. Misalnya saja telepon. Nah, zaman sekarang alat komunikasi sudah canggih-canggih ya. Kita sudah bukan hanya mendengar suara, tapi kita juga bisa melihat gambarnya dan suaranya, yaitu dengan apa? Melakukan video call gitu. Jadi orang-orang atau saudara teman kita yang berada jauh tempat tinggalnya dari rumah kita itu, jika kita menggunakan alat komunikasi saat ini itu tidak terasa jauh karena apa? Kita bisa melakukan video call, bisa melihat orangnya secara langsung. Tapi tetap saja hal itu dikatakan sebagai komunikasi tidak langsung karena orangnya berada jauh dari kita. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi tentang alat komunikasi tradisional. Ada apa saja sih? Yang pertama ada sinyal asap, yang kedua kentongan atau lonceng, yang ketiga surat, dan yang keempat telegraf. Nah, sinyal asap digunakan pada zaman Yunani kuno, yaitu kisaran antara 522 sampai 486 Silam Masehi. Nah, cara menggunakannya, seseorang menyalakan asap, kemudian asap yang ditimbulkan dari api tersebut sebagai sinyal pesan yang akan diterima oleh penerima pesan. Pada zaman Tiongkok kuno, para tentara yang berjaga di tembok besar Cina ini menggunakan sinyal asap untuk menandakan jika ada musuh yang mendekat atau ingin menyerang. Nah, pada saat ini sinyal asap masih kita temui di kota Roma, Italia. Nah, sinyal asap digunakan untuk sebagai penanda terpilihnya paus baru. Jika paus baru sudah terpilih, maka sinyal yang diberikan menggunakan asap berwarna putih. Namun jika paus baru belum terpilih, maka asap yang dikirimkan yaitu berwarna hitam. Alat komunikasi tradisional selanjutnya adalah kentongan atau kentongan. Nah, gambarnya seperti ini. Kalian sudah pernah lihat belum? Ini namanya kentongan. Biasanya digunakan untuk pos ronda, bapak-bapak yang melakukan pos ronda. Nah, kentongan ini digunakan sejak zaman masa kerajaan Majapahit. Kegunaannya sebagai alat penanda azan, alat penanda bahaya, atau juga sebagai alarm. Biasanya jika ada bahaya, kentongan ini akan dibunyikan. Misalnya ada kebakaran, orang yang melakukan pos ronda jika ada kebakaran akan membunyikan kentongan sambil berteriak kebakaran, kebakaran, kebakaran gitu. Tong 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 sambil membunyikan kentongan. Atau ada maling, sambil membunyikan kentongan berteriak maling, maling, maling. Nah, gitu. Ya, itu contoh penggunaannya. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kentongan ini sudah tidak digunakan lagi karena suara kentongan tidak cukup keras. Nah, manusia beralih ke pengeras suara yang lebih modern seperti speaker, toa, sound system, dan lain-lain. Ya, kita sudah jarang ya melihat kentongan ini, apalagi di kota. Di Jakarta kayak sepertinya sudah jarang sekali ada kentongan yang seperti ini. Kita bisa melihat kentongan ini mungkin masih ada di desa-desa atau di kampung-kampung, kampung halaman kita.
Nah, alat tradisional selanjutnya yaitu surat. Surat adalah alat komunikasi sejak zaman dahulu yang saat ini masih digunakan sebagian orang. Nah, surat pada zaman itu bukan ditulis di atas kertas, melainkan di atas daun lontar. Dan diantaranya juga, selain dengan diantar oleh kurir tukang pos, nah, kadang diantar dengan menggunakan burung merpati, diikat di kaki burung merpati. Nah, surat membutuhkan waktu yang cukup lama sampai pesan itu diterima. Karena itu, saat ini manusia beralih ke teknologi yang lebih canggih dan modern. Contohnya apa? Betul sekali, contohnya ada WhatsApp, DM Instagram, Facebook, SMS. Ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain harganya juga ekonomis, pesan yang ingin kita sampaikan cepat sekali sampainya. Hitungan detik saja pesan yang ingin kita sampaikan sudah dapat diterima oleh orang lain. Tapi jika menggunakan surat, waktunya bisa sangat lama, bisa sampai berhari-hari. Apalagi si penerima pesannya itu berada jauh, beda pulau dari si pemberi pesan. Nah, seperti itu, makanya sekarang surat sudah jarang sekali digunakan. Ya. Oke. Alat komunikasi selanjutnya yaitu ada telegraf. Nah, telegraf merupakan alat komunikasi elektronik pada zaman dulu, pada tahun 1800-an sampai 1900-an. Nah, telegraf digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal yang disesuaikan dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Telegraf juga dilengkapi dengan kabel-kabel tembaga yang fungsinya untuk mengirimkan sinyal jarak jauh. Kalian tahu tidak penemu telegraf itu siapa? Iya betul, penemu telegraf, diingat-ingat ya. Penemu telegraf itu adalah Samuel F.